Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ustazah berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masih belajar di tema bermain di lingkunganku. Masuk ke dalam subtema yang ketiga, bermain di lingkungan sekolah. Sekarang kita akan belajar tentang tematik muatan matematika. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan mengulang dulu tematik matematika yang kemarin, yaitu tentang perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita mulai belajarnya ya. Pelajaran yang pertama dalam muatan matematika ini adalah perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Saja punya contoh soal. Gilang mempunyai 4 kantong yang berisi 6 kelereng. Berapa jumlah kelereng Gilang soal cerita yang Ustazah tulis ini bisa kita buat menjadi bentuk perkalian. Kemudian perkaliannya tersebut kita bisa jadikan penjumlahan yang berulang. Sekarang perhatikan. Sebelumnya Ustazah akan membuat gambaran dulu tentang soal cerita ini. Gilang mempunyai 4 kantong. 1, 2, 3, 4 yang berisi 6 buah kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 kantong ini ada masing-masing di dalamnya 6 buah kelereng. Kalau kita jadikan bentuk perkaliannya, maka kita lihat dulu. Ini ada berapa himpunannya atau kantongnya? 1, 2, 3, 4. Maka yang ditulis pertama adalah angka 4. 4 dikali, dalam tiap-tiap kantong ada berapa kelerengnya masing-masing? Ada 6. Berarti 4 dikali 6. Bentuk penjumlahannya bukannya 4 ditambah 4 ditambah 4, karena masing-masing kantong isinya ada 6 kelereng, bukan 4 kelereng. Berarti bentuk penjumlahan dari 4 kali 6 adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi ulangi lagi. Bentuk penjumlahan dari perkalian 4 dikali 6 adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Sudah mengerti bukan? Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. 3 dikali 4. Bagaimana bentuk penjumlahannya? Apakah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3? Atau sebaliknya? 4 ditambah 4 ditambah 4. Coba kita ingat lagi dari soal yang tadi pertama Ustazah sampaikan.
Oh iya, bentuk penjumlahan yang benar adalah dari angka yang ada di belakangnya dulu. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 ditambah 4. Kenapa harus 3 kali? Karena angka yang di depannya yaitu angkanya angka 3. Maka untuk penjumlahannya 4-nya ada sebanyak 3 kali. Selanjutnya 5 dikali 2. Bagaimana bentuk penjumlahannya? Bentuk penjumlahannya adalah seperti yang tadi di atas, angka 2-nya dulu. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Sebanyak berapa kali 2-nya? Sebanyak 5 kali. Seperti itu ya nak. Contoh dari penjumlahan perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Nah sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Penjumlahannya yang sudah diketahui, kita mau membuat perkaliannya. Caranya adalah, perhatikan lagi contohnya. 7 ditambah 7 ditambah 7. Bagaimana bentuk perkaliannya? Ingat-ingat lagi, tadi di contoh yang pertama ada 3 buah himpunannya, baru dikalikan dengan angkanya. Ada berapa angka 7 di sini? 1, 2, 3. Berarti angka yang kita tulis di depannya itu adalah angka 3. Baru kemudian dikalikan dengan angka yang dijumlahkan. 3 dikali 7. Selanjutnya 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Berapa atau bagaimana bentuk perkaliannya? 9-nya ada berapa kali? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Maka kita tulis angka yang pertamanya di sini angka 4. Baru dikalikan dengan angka 9-nya. Jadi penjumlahan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 4 dikali 9. Anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Sekarang kita belajar tentang pembagian sebagai pengurangan yang berulang. Perhatikan baik-baik ya. Saja punya angka 30 dibagi 5. Berapa hasilnya? Untuk mengetahui hasilnya, kita bisa melakukan pengurangan berulang. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Angka 30-nya kita kurangi dengan angka 5-nya sampai hasilnya 0. Kemudian kita hitung nanti angka 5-nya ada berapa. Itu merupakan hasil dari pembagian ini. Perhatikan ya. 30 kurang 5 hasilnya 25 dikurang 5 lagi 25 kurang 5 jadi 20 nya dikurang 5 lagi hasilnya 15 nya dikurang 5 lagi hasilnya 10 dikurang 5 lagi hasilnya 5. Terus kita kurangi sampai nanti menemukan angka 0 atau sudah tidak bisa dikurang lagi angka 5-nya. 5 dikurang 5 lagi, baru 5 dikurang 5 kita mendapatkan angka 0 di paling akhirnya. Nah, kalau sudah mendapatkan angka 0 di sini, sekarang kita hitung angka 5 yang ada di atasnya itu ada berapa kali? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Maka hasil dari 30 dibagi 5 adalah 6. Seperti itu ya nak. Contoh pembagian sebagai pengurangan yang berulang. Yuk kita ulang lagi. Sekarang saja punya angka 10 dibagi 2. Berapakah hasilnya? Bagaimana caranya? Kita ulang lagi seperti cara yang di atas. 10 dikurang 2, 8. 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 0. Kalau sudah ke angka 0, berarti kita sudah menemukan jawabannya. Kita hitung lagi angka 2 yang dikurangi di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sudah mengerti kan? Nanti kita ulangi lagi ya melalui soal-soal yang akan diberikan. Anak-anak semua, sekarang kita belajar tentang hubungan antara pembagian dengan perkalian. Perhatikan baik-baik. Saja punya angka 30 dibagi 3 sama dengan 10. Dari angka yang tertera ini, kita bisa buat bentuk perkaliannya. Yaitu, antara lain, 10 dikali 3 sama dengan 30 atau 3 dikali 10 sama dengan 30. Kenapa 10 dikali 3 sama dengan 30 atau 3 dikali 10 sama dengan 30? Karena jika kita bagi lagi 30 dibagi 10 sama dengan 3 atau 30 dibagi 10 sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi angka-angka yang tertera ini merupakan angka pembagian, kemudian perkalian, kemudian kita bagi lagi. Dari contoh-contoh ini kita ambil kesimpulan bahwa perkalian merupakan kebalikan dari pembagian dan pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Sekarang kita lihat lagi contohnya. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Dari angka 48 dibagi 8 sama dengan 6, kita juga bisa membuat beberapa perkaliannya. Di antaranya adalah 8 dikali 6 sama dengan 48 atau 6 dikali 8 sama dengan 48. Angkanya sama bukan? 8 kali 6 sama dengan 48, dengan 6 dikali 8 sama dengan 48. Nah, seperti tadi, kenapa bisa dijadikan untuk perkalian seperti ini? Karena jika 48 dibagi dengan 8 sama dengan 6 atau 48 dibagi 6 sama dengan 8. Maka kita lihat lagi contoh perkalian, kebalikan dari pembagian, dan pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Anak-anak semua, terima kasih. Hari ini kalian sudah belajar dengan Ustazah Nenek. Nanti di rumah pelajarannya kalian ulang-ulang lagi dengan ayah dan bunda kalian di rumah. Sebelum ditutup, ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.